Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NIM 2020 4081013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi perencanaan kurikulum 2013 dalam menunjang mutu pendidikan di MIS Bidayatul Hidayah Rafah Percut Setuan. Mata kuliah, pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Dosen pengampu, Bapak Dr. Andi Prastawo, Magister Pendidikan Islam. Pokok pembahasan dalam makalah ini ialah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan kelima simpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam mengimplementasikan kurikulum harus ada perencanaan yang baik agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan begitu, proses perencanaan kurikulum pada dasarnya untuk mencapai tujuan belajar dan mengajar serta keefektifan dalam aktivitas pelaksanaan pendidikan. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013 untuk meningkatkan mutu pendidikan di MI. Sebelum mengimplementasikan kurikulum 2013, kepala sekolah, guru, dan pihak sekolah membuat perencanaan kurikulum 2013 MI. Dari mulai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, metode penyampaian yang akan digunakan, tenaga pendidik, sumber biaya, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 MI. Perencanaan implementasi kurikulum 2013 MI ini digunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Selain itu, MIS Bidayatul Hidayah Rafah Percut Setuan adalah MIS terbaik di Kecamatan Percut Setuan karena MIS tersebut sering meraih prestasi dalam kegiatan perlombaan, baik prestasi umum maupun agama. Dengan demikian, dari uraian di atas, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam proses implementasi perencanaan kurikulum 2013 dalam menunjang mutu pendidikan di MIS Bidayatul Hidayah Rafah Percut Setuan. Yang kedua, ada metode penelitian. Jenis penelitian digunakan oleh peneliti di MIS Bidayatul Hidayah Rafah Percut Setuan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru-guru yang ada di MIS Bidayatul Hidayah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta observasi. Nah, yang ketiga ada hasil penelitian. Penelitian dilakukan di MIS Bidayatul Hidayah Rafah bahwasannya sekolah ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi B. Sarana dan prasarana yang berada di MIS Bidayatul Hidayah Rafah sudah baik, namun belum sempurna karena masih ada sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk menunjang keberhasilan belajar siswa. Sekolah MIS Bidayatul Hidayah Rafah adalah lembaga pendidikan dengan visi dan misi menjadi sekolah terbaik dalam membina generasi yang berkualitas dan berkepribadian Islam. Selanjutnya, di MIS Bidayatul Hidayah Rafah menggunakan kurikulum 2013 yang meliputi sejumlah mata pelajaran yang kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa pada satuan pendidikan. Adapun yang menjadi ciri khas dari sekolah MIS Bidayatul Hidayah Rafah ialah yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, unit kesehatan sekolah, dan kepemimpinan. Yang kedua, ada kegiatan terprogram seperti pesantren kilat, pekan kreativitas olahraga, dan karya wisata. Yang ketiga, ada kegiatan spontan seperti memberi salam, membiasakan antri, dan membiasakan membantu teman yang kena musibah. Yang keempat, ada kegiatan keteladanan seperti pemberian contoh dari guru kepada siswa. Yang kelima, ada kegiatan nasionalisme dan patriotisme seperti memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan Hari Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, ada kegiatan pengembangan potensi dan ekspresi diri seperti memanah, tahfiz,
qiraah, drama, dan nasyid. Yang keempat ada pembahasan. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian kurikulum, yaitu suatu perencanaan pengalaman belajar secara tertulis. Dalam suatu kurikulum sekolah telah tergambar tentang berbagai hal pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan suatu sekolah. Selanjutnya ada pengertian tentang perencanaan atau planning, yaitu suatu langkah persiapan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan perencanaan. Nah, jadi perencanaan kurikulum merupakan langkah awal kegiatan pelaksanaan kurikulum di lapangan. Adapun tujuan perencanaan kurikulum pendidikan sekolah atau madrasah adalah agar sistematika berbagai pengalaman belajar akan saling berhubungan dan mengarah pada tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, dalam proses perencanaan kurikulum, terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan, antara lain. Yang pertama, berdasarkan kalender pendidikan dari Departemen Agama, sekolah menghitung hari kerja efektif untuk setiap mata pelajaran, menghitung hari libur, hari untuk ulangan, dan hari kerja tidak efektif. Yang kedua, ada menyusun program tahunan atau prota. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yaitu program semester, program mingguan, dan program harian. Yang ketiga, ada menyusun program semester atau promes. Adapun hal pokok yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini adalah program semester harus sudah lebih jelas dari prota, yaitu dijelaskan dalam beberapa jumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar, bagaimana cara menyelesaikannya, kapan diajarkan melalui tatap muka atau tugas. Yang keempat, ada menyusun silabus. Dalam kegiatan ini, guru harus menyusun rencana secara rinci, mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, dan sistem penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan pengajaran. Yang kelima, ada menjabarkan silabus menjadi rencana pembelajaran. Kegiatan dalam tahap ini adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang esensial yang sukar dipahami oleh siswa, dijadikan sebagai prioritas untuk dipelajari. Yang terakhir ada rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran harus ada catatan kemajuan siswa setelah mengikuti pelajaran. Hal ini untuk menjadi dasar pelaksanaan evaluasi rencana pembelajaran berikutnya. Yang terakhir ada simpulan. Perencanaan yang dilakukan di Miss Bidayatul Hidayah Rafa sebelum pelaksanaan kurikulum 2013. MI menyusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Metode apa yang harus digunakan, sarana dan prasarana yang akan digunakan, biaya yang diperlukan, dan lain-lain. Semua itu dituangkan dalam silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Maka dengan adanya manajemen yang baik dalam perencanaan kurikulum, pastinya siswa dan semua sivitas yang ada di sekolah akan sangat antusias dalam mengembangkan akademik dalam proses belajar dan mengajar. Dengan begitu, siswa akan semangat meraih prestasi dalam bidang umum dan bidang keagamaan. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya Istiqomah, Prodi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.